Minasang, kali ini kita bakal membahas pola kalimat yang kedua ya. Kalau tadi sebelumnya kita ngebahas pola kalimat desu ka dan desu ga. Sekarang kita akan membahas pola kalimat yang kedua, yaitu pola kalimat kata kerja bentuk te, itadakimasen ka. Ini mirip-mirip sama kayak desu ga tadi ya. Jadi te itadakimasen ka ini juga bentuk basa-basi dan sopan gitu. Penggunaannya gimana? Yuk langsung kita lihat minasang ya. Oke, untuk yang pertama nih minasang, di sini ada contohnya nih. Ini kanji minasang ya, ceritanya senseinya nih. Kono kanji no yomikata oboemasu ka? Masih inget nggak cara baca dari kanji ini apa minasang? Oke. Kemudian oboenai toki nani o shimasu ka? Ketika kalian gak ingat kanjinya itu dibacanya apa, nani o shimasu ka? Apa yang kalian lakukan? Oke. Sensei ni kikimasu ka? Nanto iimasu ka? Kalau kalian nggak tahu, misalnya di kelas sensei kan, ayo tahu nggak nih kanji dibacanya apa? Terus kalian lupa. Pas kalian lupa, sensei nih kikimasu ka? Nanya ke sensei nggak? Nanto iimasu ka? Kalian ngomong apa? Ayo kalau dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia dulu deh, misalnya kalian lupa cara bacanya, terus kalian minta tolong ke sensei nanya. Jadi gimana kalau dalam bahasa Indonesia kan? Sensei, tolong dong kasih tahu artinya, gitu kan ya, nanyanya ya, ngomongnya ya. Oke. Sensei, oshiete kudasai gitu. Sensei, tolong kasih tahu. Oshiete kudasai. Pola kalimat te kudasai memang buat minta tolong minasang. Tetapi kalau ke sensei ya, rasanya tuh gimana gitu, kayak kurang sopan gitu. Padahal oshiete te kudasai juga sopan sih. Tapi kalau ke sensei atau ke orang yang levelnya lebih tinggi di atas kita tuh kayak, kayaknya masih agak kurang sopan gitu. Jadi pakainya apa minasang sebagai pengganti te kudasai? Kita bisa menggunakan pola kalimat yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pola kalimat te itadakimasen ka. Oke, jadi tadi kan nanya, sensei oshiete kudasai, sensei kasih tahu dong. Kesannya kayak kurang ramah bintang 1, kurang sopan bintang 1. Nah, kalau mau sopan bintang 5, biar bintang 5, berarti kalian bisa menggunakan pola kalimat te itadakimasen ka. Jadinya gini nanyanya, sensei oshiete itadakimasen ka? Sensei boleh kasih tahu nggak? Gitu nih. Jadi bentuk sopan dan halus. Contohnya juga selain sensei, misalnya nanya ke orang asing. Orang asing ini maksudnya orang nggak kalian kenal, tapi kalian tersesat, nyasar gitu ya, daripada menangis, mau nanya ke orang lain yang kalian nggak kenal sama sekali. Nah, kalian juga harus menggunakan bentuk penyopan ini minasang. Misalnya kayak nanya gini, nanyain jalan ya, Michio oshiete itadakimasen ka? Gitu. Permisi, maukah Anda memberitahukan saya jalan ini? Gitu. Jadi ini sopan banget karena kita lagi ngomong ke orang asing atau orang yang tidak kalian kenal. Jadi oshiete di garis bawah ini minasang, oshiete. Jadi kata kerja pakai bentuk apa nih yang di garis bawahi? Ya, menggunakan bentuk te minasang ya. Oshiete itadakimasen ka? Jadi sama kayak te kudasai juga kan pakai te, tapi belakangnya kudasai. Nah, kalau ini pakai bentuk te juga, tapi belakangnya lebih sopan, yaitu itadakimasen ka. Jadi kata kerja bentuk te, poin pentingnya adalah untuk te itadakimasen ka ini. Pertama, digunakan buat meminta bantuan orang dengan cara lebih sopan daripada te kudasai. Yang kedua, sasarannya itu kita harus ngomong ke siapa kalau menggunakan te itadakimasen ka. Tadi seperti yang udah saya jelasin di awal, ke atasan, oke, atau ke sensei, ke orang asing, orang nggak kita kenal, atau orang yang lebih tua. Pokoknya buat orang yang nggak akrab, kita harus formal dan santun berakhlak. Jadi menggunakan te itadakimasen ka. Sekarang kita bisa lihat ya, apakah kalian bisa meminta tolong menggunakan kata kerja yang ada di sini. Kayak yang pertama nih ada oshiemasu. Oshiemasu kan mengajarkan. Terus kalau minta tolong diajarin berarti gimana minasang menggunakan te itadakimasen ka? Hai, menjadi oshiete itadakimasen ka? Maukah mengajari saya? Gitu. Berikutnya tetsudaimasu. Ini ketika minta tolong, tapi minta tolong ke orang yang lebih tua atau levelnya di atas kita. Bolehkah bantu saya? Jadi gimana minasang? Hai, tetsudaimasu diubah ke dalam bentuk te. Jadi tetsudate itadakimasen ka? Bolehkah bantu saya? Lanjut, setsumeshimasu. Misalnya kalian di kantor nih, aduh kagak ngerti kerjaan nih diapain sih, terus kalian mau nanya ke senpai. Nah, ke senpai itu kan berarti di atas kita, tuh senpainya kalian nggak akrab-akrab banget gitu. Jadi kalian menggunakan te itadakimasen ka. Jadi gimana setsumeshimasu? Hai, menjadi setsumeshite itadakimasen ka? Bolehkah tolong jelaskan bagian ini gitu minasang. Oke. Terus selain itu juga
kalian mengutang dengan cara berakhlak, meminta tolong dengan sopan seperti ini minasang. Misalnya, okane okashimasu, pinjemin duit dong, gitu kan, itu nggak sopan ya. Nah, biar lebih berakhlak dan biar yang minjemin juga mungkin mau minjemin, kalian bisa gunakan te itadakimasen ka menjadi okane okashite itadakimasen ka. Ini lebih memelas gitu. Maukah atau apa, bolehkah pinjami saya uang, gitu minasang ya. Terus juga misalnya di kantor nih minta tolong ke atasan kita, Bujo, boleh tolong checking nggak dokumen saya? Shiryo o chekku shimasu. Gitu. Nah, berarti te itadakimasen ka-nya menjadi apa? Shimasu, hai, menjadi chekku shite itadakimasen ka. Gitu. Saya ngomongnya di ikutan lemes nih. Berakhlak. Oke, jadi berikutnya minasang, poin penting dari kata kerja te itadakimasen ka adalah orang melakukan tindakan itu adalah pendengarnya dan tingkat kesopanannya itu lebih dari te kudasai. Jadi lebih halus, lebih sopan, lebih hormat, lebih berakhlak daripada te kudasai. Biasanya kita bisa menggunakan eng desu ga minasang sebelum te itadakimasen ka. Jadi bisa digabungkan dengan pola kalimat yang sebelumnya kita pelajari ya. Jadi eng desu ga ini gunanya buat apa? Buat menyampaikan alasannya atau perasaannya atau ada keadaan atau masalah apa gitu. Contohnya gini minasang, ada kalimat ginko e ikitain desu ga. Pak polisi, saya ingin pergi ke bank. Nah, eng desu ga-nya ini untuk menyampaikan alasannya minta tolong ke Pak polisi gitu. Jadi michi o oshiete itadakimasen ka? Bolehkah Anda memberitahukan saya jalannya, karena ginko e ikitain desu ga, karena saya pengen pergi ke bank gitu minasang. Jadi kayak lebih sopan, lebih kayak meminta bantuan dengan hati-hati gitu kepada orang lain. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Ini kita bisa lihat minasang ya, bentuk meminta tolong dari yang bentuk biasa sampai ke bentuk teine ya. Futsu ini bentuk biasa, normal. Teine ini yang sangat hormat. Di sini ada mulai dari yang paling rendah, paling biasa adalah oshiete kuremasu ka? Mau ngajarin nggak? Mau kasih tahu nggak? Nah, di atas kuremasu ada yang lumayan sopan lah. Oshiete moraemasu ka? Mau ajarin nggak? Gitu. Ini biasanya ke teman sekelas tapi nggak akrab gitu, kayak gitu. Saya juga oshiete kuremasen ka? Ini juga sama ya. Sama, intinya semuanya artinya sama, minta tolong diajarin tapi tingkatan kesopanan yang beda. Berikutnya yang lumayan sopan ya, oshiete moraemasen ka? Gitu. Mau ngajarin kah? Nah, final boss paling sopan adalah ini ya, oshiete itadakimasen ka? Maukah Anda mengajarkan kepada saya? Gitu. Seperti itu minasang ya. Kita latihan minasang, marilah kita mulai latihannya. Ada latihan seperti apa? Yuk mari kita mengubah kalimat yang nanti bakal saya perlihatkan di soal menggunakan pola kalimat te itadakimasen ka. Oke, lanjut kita contoh dulu ya. Di sini ada kalimat Nihongo naraitain desu. Kemudian eng desu ga. Ini eng desu ga-nya dipakai ya sebagai apa tadi minasang? Untuk pembuka basa-basi ya. Pembuka basa-basi ini eng desu ka. Lalu, nah ini nih yang keduanya, isenta dan shoukai shimasu. Ini yang harus kalian ubah ke dalam bentuk te itadakimasen ka. Jadi gimana kalau di kalimat contoh ini? Jadinya ini minasang ya, Nihongo naraitain desu ga. Pakai en desu ga ya. Nah, terus te itadakimasen ka-nya di mana? Di sini. Isenta o shoukai shite itadakimasen ka. Maukah Anda memperkenalkan kepada saya senta atau pusat untuk belajar bahasa Jepang? Gitu ya minasang. Sekarang kita mulai pemanasan 1. Soal yang nomor 1 minasang. Apa nih kira-kira? Kalian tolong ubah ya ke dalam kalimat yang menggunakan eng desu ga dan yang terakhir yang menggunakan te itadakimasen ka. Kayak gimana kalimatnya? Hai, jadinya Nihongo de meru o kakitain desu ga. Saya pengen nulis email pakai bahasa Jepang tapi kurang lancar, jadi mau minta bantuan ke teman kantor. Jadi tetsudaimasu-nya diubah ke dalam bentuk te itadakimasen ka menjadi hai tetsudatte itadakimasen ka. Gitu minasangnya. Lanjut soal yang kedua. Di sini ngomong ke rekan kerja ya. Sumimasen, kaigi no shiryou ga hoshii desu. Okutte kudasai. Wah, kurang sopan nih cuy ya, kayak
Permisi, saya pengen dokumen rapat dong, tolong kirim ya. Nah, yang sopan dong guys gitu ya. Nah, biar sopan gimana minasang? Hai, jadi hoshinya itu kalian tolong tambahin eng desu ga tadi. Gini ya, shiryu ga hoshin desu ga. Terus tolong kirimnya lebih sopan berakhlak menjadi Okute itadakemasen ka. Berikutnya pemanasan yang ketiga ini, doushitan desu ka? Kamu kenapa? Oke, jadi ini dia minta tolong diantar ke byoin ni tsurete ikimasu. Oke, antar ke rumah sakit. Soalnya apa? Di sini alasannya adalah karada no choushi dan warui. Ini tolong kalian ubah ke dalam eng desu ga dulu minasang. Jadi gimana? Hai, jadinya ini betul sekali. Karada no choushi ga waruin desu ga. Oke, jadi minta tolong buat diantar ke rumah sakitnya gimana? Byoin ni tsurete ikimasu menjadi hai, bentuk T. Byoin ni tsurete itte itadakemasen ka. Oke, lanjut soal yang keempat minasang. Ini nanya juga ya, doushitan desu ka? Kamu kenapa? Wah, saya ini sama nih minta dibawa ke rumah sakit ya. Byoin ni tsurete ikimasu. Dia kenapa nih pakai eng desu ga-nya? Oke. Onaka ga itain desu ga. Perutnya sakit ya. Jadi byoin ni tsurete itte itadakemasen ka gitu. Bolehkah bantu saya untuk mengantar saya ke rumah sakit? Oke, sekarang minasang latihannya lebih cepat ya. Kalau lebih cepat berarti gimana? Hai, kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang menggunakan pola kalimat te itadakemasen ka. Yang pertama, oke, dia minta tolong ya. Tolong liatin dong, tolong dilihat mesin fotokopi itu tidak berfungsi. Bahasa Jepangnya gimana? Oke, tolong dilihatnya. Hai, kono kopi ki ga, mesin fotokopi ini ugokanain desu ga. Ingat pakai eng desu ga ya sebagai pembuka basa-basi. Oke. Mesin fotokopi ini nggak bisa nyala, nggak bisa gerak. Bisa tolong dilihat? Chotto, dilihat apa minasang? Hai, mite itadakemasen ka? Berikutnya minasang, soal yang kedua, percepatan yang kedua ya. Ini berarti kayaknya saya bawa buku-buku baru, berat sekali. Maaf, tapi bisa tolong dibantu ya. Pertama minasang, bahasa basinya dulu gimana? Yang bawa buku-buku baru berat sekali. Gimana bahasa basinya? Hai, menggunakan eng desu ga. Jadi gimana? Hai, atarashi hon o motte irun desu ga. Saya bawa buku-buku baru, irun desu ga, motte irun desu ga. Totemo omoin desu. Nah, omoinya juga pakai eng desu minasang ya. Jadi tadi sekali lagi sebagai merendahkan diri. Totemo omoin desu, berat banget nih gitu. Mohon maaf, tapi apa bisa tolong dibantu? Sumimasen ga tetsudatte itadakemasen ka? Oke. Baik minasang, yeay, latihannya sudah selesai. Gimana? Udah bisa menggunakan permintaan tolong te itadakemasen ka dengan formal dan berakhlak. Sekarang kita masuk ke review atau matomenya ya. Pertama, jadi itadakemasen ka ini pakai kata kerja bentuk apa? Minasang kata kerjanya. Yes, pakai kata kerja bentuk T ya. Terus juga digunakan buat apa? Buat minta bantuan ya, atau minta tolong seseorang dengan cara apa? Dengan cara sopan. Nah, diomonginnya ke siapa? Ke orang yang levelnya di atas kita, bisa atasan, orang asik, sensei, atau pokoknya orang yang lebih tua dan kita nggak akrab. Contohnya lagi terakhir ya, di sini ada kalimat nih. Aduh, saya lupa membaca cara kanji ini. Bisa tolong beritahu sekali lagi? Jadi gimana minasang menggunakan te itadakemasen ka-nya? Hai, kono kanji no yomikata o wasuretan desu ga. Ingat, pakai eng desu ga sebagai basa-basi pembuka. Terus baru gunakan te itadakemasen ka-nya menjadi seperti ini. Moichido oshiete itadakemasen ka? Maukah mengajarkannya, memberitahukannya sekali lagi?